Pengertian sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan pada manusia dan hewan merupakan serangkaian proses untuk mengubah makanan dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, rongga-rongga pencernaan pada manusia. Yang pertama itu rongga mulut, kerongkongan, dan lambung. Yang pertama itu rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu masuk makanan. Titik pada mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah, berupa mengunyah, mencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan jalan. Yang kedua itu pencernaan secara kimia yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltose. Selanjutnya yang kedua itu kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antar mulut dan lambung. Kerongkongan disebut esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot-otot pada kerongkongan yang berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama bagian superior yang terdiri atas otot rangka, yang kedua bagian tengah yang terdiri atas campuran otot dan rangka dan otot polos, yang ketiga interior yang terdiri atas otot polos. Selanjutnya yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsis, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung HCI. Terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilarus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim dikarase, enzim eripsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui genjut-genjut usus yang disebut pili. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju ke hati. Adapun asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Yang kelima, usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang paling banyak daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri atas yang pertama usus buntu, yang kedua kolon ascendens atau kolon naik, yang ketiga kolon transversum atau kolon datar, yang keempat kolon descendens atau kolon turun, yang kelima rektum atau tempat penyimpanan kotoran sebelum dikeluarkan melalui anus, yang keenam anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot stringer yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan kotoran melalui proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya, sistem pencernaan hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki organ saluran pencernaan yang sempurna. Hewan vertebrata memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda, tergantung pada makanan, habitat, dan struktur tubuhnya. Yang pertama, hewan pencernaan mamalia. Saluran pencernaan pada hewan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan mamalia pada umumnya dengan hewan pemama biak berbeda. Perbedaannya berada pada fungsi gigi dan lambung. Lambung hewan pemama biak seperti sapi terbagi atas 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Yang kedua, sistem pencernaan apes. Saluran pencernaan apes atau burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar,
lambung pengunya atau empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Pada bagian mulut terdapat paru yang kuat untuk mengambil makanan karena burung tidak mempunyai gigi. Lidah burung kaku karena dilapisi zat tanduk. Lambung atau perut besar terdiri atas dua bagian, yaitu lambung kelenjar di bagian depan dan lambung pengunya atau empedal di bagian belakang. Saya akan melanjutkan materinya. Sistem pencernaan reptil. Seluruh pencernaan pada reptil terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Pada mulut reptil terdiri gigi dan lidah. Gigi-gigi tumbuh pada rahang atas dan rahang bawah. Pada ular berbisa terdiri gigi bisa atau gigi beracun. Sistem pencernaan amfibi. Seluruh pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, jambung atau ventriculus, usus atau intestinum, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdiri gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Gigi tumbuh pada rahang atas dan langit-langit yang disebut gigi vomer. Lidah pada katap bercabang dua dan berfungsi sebagai alat penengah mangsa. 5. Sistem pencernaan ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tetapi mempunyai kelenjar lendir di mulutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata atau biasa disebut dengan hewan tidak bertulang belakang. Nah, hewan invertebrata ini memiliki organ pencernaan, namun organ pencernaan pada hewan invertebrata belum sempurna, tidak seperti halnya vertebrata. Contoh sistem pencernaan invertebrata pada serangga. Nah, saluran pencernaan pada serangga terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung pengunya atau empedal, lambung, usus, rektum, dan anus. Nah, mulut belalang ini terdiri atas alat-alat mulut, yaitu yang pertama, bibir atas atau labrum, bibir bawah atau labium, rahang atas atau maksila, dan rahang bawah atau mandibula. Contoh yang kedua yaitu pada sistem pencernaan cacing. Nah, saluran pencernaan pada cacing tanah terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Nah, makanan cacing tanah berupa humus. Di sekitar kerongkongan terdiri 3 pasang kelenjar kapur yang menghasilkan zat kapur guna menetralkan sifat asam makanannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perbedaan sistem pencernaan hewan pemamah biak dan manusia. Sistem pencernaan hewan pemamah biak. Salah satu contoh hewan pemamah biak adalah sapi. Sapi dapat mengunyah atau memamah makanan yang berupa rerumputan melalui 2 tahap. Nah, tahap pertama ini terjadi saat awal mereka makan. Nah, tahap kedua yaitu makanan tersebut disimpan di dalam rumen lambung. Selang beberapa waktu, saat lambung sudah penuh, makanan akan dikeluarkan untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Setelah halus, makanan tersebut masuk ke dalam rumen lambung lagi. Sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia itu merupakan saluran sederhana, dimulai dari rongga mulut yang terdiri atas kelenjar ludah, lidah, dan gigi. Makanan yang sudah melewati rongga mulut akan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan bercampur
dengan asam lambung. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus, yang terdiri atas usus halus dan usus besar. Usus merupakan bagian utama dari sistem pencernaan karena fungsi utama pencernaan adalah menyerap sari-sari makanan. Eliminasi atau pembuangan ampas sisa-sisa makanan juga terjadi di usus. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know